Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Vanessa dengan NIM 2348201148 dari kelas 4C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemilihan dan penyiapan serta ekstraksi bahan alam. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang langsung diperoleh dari alam tanpa melalui proses atau fabrikasi oleh manusia. Contohnya dapat berupa batu, kayu, biji-bijian, dan tanah liat. Pertama, pemilihan bahan. Pada pemilihan bahan terdapat 4 poin penting. Pertama, seleksi spesies, seleksi usia, seleksi bagian tubuh, seleksi lokasi, dan musim. Kemudian terdapat 2 pertimbangan dalam penentuan jenis bahan alam. Pertama, pengalaman penggunaan secara turun-temurun. Kedua, pengujian atau screening. Lalu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, yaitu musim, kadar air, intensitas paparan cahaya sinar matahari, dan kondisi tanah. 2. Penyiapan bahan. Pada penyiapan bahan terdapat 4 poin penting. Pertama, yaitu bahan baku, contohnya daun, batang, kulit, bunga, buah, dan akar. Kedua, sumber bahan baku dapat kita temukan dari biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, atau dapat juga ditemukan dari hasil budidaya. Ketiga, tanaman segar, contohnya alkaloids dan jus buah. Keempat, simplicia, dapat berupa infus, dekok, ataupun ekstrak. Kemudian, kita juga akan memperoleh beberapa tahapan untuk memperoleh simplicia. Pertama, pengumpulan. Kedua, sortasi basah, yang dimana kita dapat memisahkan bahan dari cemaran-cemaran atau benda asing. Ketiga, pencucian. Kita dapat mencuci bahan dengan air yang bersih atau air yang mengalir. Keempat, perajangan, yang dimana kita memperkecil ukuran bahan untuk mempercepat pengeringannya. Kelima, pengeringan. Bahan yang telah kering kita simpan di wadah yang kedap udara. Keenam, sortasi kering. Pada sortasi kering, kita juga memisahkan benda dari cemaran-cemaran atau benda asing. Ketujuh, pemeriksaan mutu. Pada pemeriksaan mutu terdapat pemeriksaan secara organoleptis, susut pengeringan, kadar abu, kadar air, kadar serat, dan pengujian TDD. 8. Pengepakan. Setelah simplicia jadi, simplicia dimasukkan dalam kemasan dan diberi label yang sesuai. Terakhir, penyimpanan. Simplicia yang telah jadi, kita simpan pada tempat yang kering dan sejuk. Ketiga, ekstraksi bahan alam. Ekstraksi yaitu proses pemindahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Prinsip ekstraksi terdiri dari 3 tahapan. Pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan. Selanjutnya, metode-metode ekstraksi. Pertama, maserasi. Tahapan maserasi yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, pengulangan. Kemudian, kelemahan maserasi yaitu waktu yang dibutuhkan lama. Kedua, senyawa dapat rusak karena kontak yang terlalu lama dengan pelarut. Ketiga, pelarut yang dibutuhkan lebih banyak. Kelebihan maserasi yaitu teknologi yang digunakan sederhana. Kedua, senyawa tidak rusak karena panas. Kemudian, perkolasi. Tahapan perkolasi yaitu packing dan pengaliran pelarut. Kelemahannya, lebih banyak pelarut yang digunakan, senyawa sulit tersari dan tersumbat. Kelebihan perkolasi yaitu teknologi yang kita gunakan sederhana, kemudian waktu yang kita butuhkan lebih singkat. Ketiga, ekstraksi dengan reflux. Tahapannya yaitu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Kelemahannya, senyawa dapat rusak karena panas dan biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Kelebihannya, kita membutuhkan hanya sedikit pelarut. Waktu yang kita gunakan lebih singkat dan rendemannya tinggi. Keempat, sokletasi. Tahapannya yaitu packing dan pemanasan pelarut. Kelemahannya, senyawa dapat rusak karena panas dan biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Kelebihan sokletasi yaitu kita membutuhkan sedikit pelarut dan waktu yang lebih singkat, serta hasil rendemannya lebih tinggi. Kelima, ekstraksi dengan ultrasonifikasi. Tahapannya ada 4, yaitu perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya adalah biaya yang kita butuhkan mahal. Kelebihannya, waktu yang kita butuhkan lebih singkat, pelarut yang digunakan lebih sedikit, dan senyawa aman karena panas. 6. Ekstraksi dengan microwave. Tahapannya yaitu perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya, biaya yang kita butuhkan lebih mahal dan senyawa mudah rusak. Kelebihannya, waktu yang kita butuhkan singkat, pelarut lebih sedikit, dan rendeman tinggi.